Halo Rebecca. Bentar ya. Oke, sip. Thank you. Tuhan. Cek share screen-nya masuk nggak ya? Cekin ya. Nggak di itu kamu. Oke. Ma- Masuk ya, aman ya. Oke. Thank you. Oke. Yay, finally. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi udah saya record ya. Em, Kenapa? Selamat kembali setelah liburan ya. Apa kabar? Baik? Baik. Maaf lahir batin ya. Pada mudik? Mudik ya. Udah ngerjain PR ya? Sambil mudik sambil ngerjain PR. Oke. Ini kayaknya makin sedikit aja. Kenapa sih kalian sukanya mojok ke belakang situ? Nggak ke sini gitu. William aja yang dulunya duduk di pertama makin mundur gitu ya. Makin ke belakang. Oke, nggak apa. Em, Gimana kemarin pengalaman memperhatikan eh, perubahan? Ada yang menarik nggak dilihat? Apa yang signifikan atau yang ternyata kayak gini yang saya sebut. Sebelum kita masuk minggu ini, coba ada? Harus ada. Kan saya bilang, dia kata saya harus ngomong. Ayo, siapa yang diceritain? Nggak berubahnya gimana? Saya dari Kabupaten Majalengka, oke. Jadi kayak sebenarnya bukan kota yang besar. Oke, padahal Majalengka cuma berapa kilo dari Bandung ya? Kamu bisa bayangkan bagaimana kota yang mungkin sangat jauh dari pusat kota, kemudian mungkin tidak akan makin tidak ada perubahan. Nah, sekarang kalau menurut kamu apa yang menyebabkan Majalengka belum mendapatkan efek globalisasi yang begitu signifikan padahal jaraknya cuma sebentar dari Bandung?
saya lebih ke apa ya? Memang kalau misalnya dilihat secara Oh, pakai ini dulu, pegang ini juga biar. eh, infrastruktur itu kayak masih jauh gitu kan. Kayak dibandingin sekolah dibandingin sama bukan besar. Kayak gitu kan. Yang di kota itu aja beberapa maupun kayak nggak terasa efeknya itu. Padahal udah ada bandara ya. Bandaranya tidak menjadi penggerak. Ada ya bahwa tidak ada ruang tanah sedikit mungkin ya. Sekarang masih ya, sudah tidak di bandara. Dari ujung ke ujung apa kayak Ya ini sebenarnya menarik ya untuk mengetahui kota. Kalian harusnya punya sense bahwa kota yang sedekat itu dengan pusat perekonomian Bandung, Jakarta aja ternyata sprawlingnya tidak secepat itu ya kalau menurut Mas Torik. Dan memang eh, si ada yang pernah berangkat terbang dari Majalengka, Kertajati? Belum pernah. Jadi kalau kalian terbang dari Jakartanya di mana? Itu dihidupin lagi rencananya. Nah, cenah gosipnya ya. Mau dikasih gosip. Gosipnya kenapa?
Dia kan tadinya kayak serot gitu kan, kayak ada dibuat di serot kan dibuat dari sampai rumah panas itu kayak kami kawasan ya harus ya seperti space jadi kayak menurut dia itu kayak sebuah rumah Berbalitas ini ya positif. Kalau itu ada kayak oke, oke, thank you Mika ya. Ya jadi kadang memang pisau bermata dua tadi ya. Kita ini pakai PC ya. Audionya udah bener, udah ngerekam juga, udah ya. Em, ini udah recording ya? Recording, oke, ya sudah. Oke, baik, kita mulai ya. Ini kita akan ngebut karena ini udah jam segini juga. What is cultural translation? Jadi kita sering menggunakan kata translation. Apa sih artinya translation itu? Mentranslate, ya, mentranslate dalam artian ada proses pikir dari eh, yang A menjadi B. Kita berpikir bagaimana cara mentranslasikan, memasukkan ini dari suatu culture ke culture yang lain gitu ya. Refers to adaptation, reinterpretation, or transformation of cultural element from one context to another. Nah, jadi kata-kata translasi ini itu membutuhkan interpretasi. Karena itulah di arsitektur terutama, kalau misalnya saya mempunyai dua, misalnya, oh saya mau naruh rumah gadang atau enggak transpirasi di rumah gadang tapi di Bandung, saya kasih ke misalnya Tristan, Torik, Mika gitu ya, itu hasilnya akan berbeda karena ada interpretasi yang berbeda gitu ya. Jadi nanti siapa yang akan menjadi yang terbaik? Tentunya argumen yang terbaik nanti yang bisa menang biasanya ya kalau sayembara. It involves how symbol, form, values, and cultural practices are expressed through buildings and spaces. Jadi banyak translasi ini kemudian menggunakan simbol-simbol, bentuk-bentuk, values, dan practices ya, kebiasaan yang kemudian diadopsi ke dalam building dan spaces. Key konsepnya, nah jadi tadi saya banyak bilang translation. Ya, translation ini saya perbandingkan dengan transplantation. Ya, kalau transplantasi itu apa? Transplant itu apa?
ditempel gitu ya. Jadi ditransplant. Kalau transplantasi hati, hatinya Kirana ditempel ke badan saya. Diubah nggak hatinya? Enggak, gitu ya. As it is ditempel ke saya gitu. Nah, jadi kalau translation ada not just copying gitu ya. Sedangkan kalau transplantation rata-rata ya udah, oh di sana kayak misalnya rumah makan Padang aja. Oh di Padang itu ada gonjongnya. Oke, saya transplant. Itu adalah transplantasi. Ya, jadi tidak perlu ada reinterpretasi lagi dari apa sih esensi gadang, apa sih meaningnya. Tidak perlu, tidak mau pusing, udah tempel aja. Nah itu sesuatu yang tidak direkomendasi. Kalau saya malah, kalau bisa jangan ya, jangan lakukan itu dalam arsitektur. Karena itu sangat apa ya, cheesy gitu ya, nempelin tiba-tiba ada rumah gadang yang literal gadang gitu di Bandung, which is itu kan secara konteks mungkin tidak fit gitu ya. Nah, nanti ada juga transculturation, ini ada seorang yang mengkoin bahwa ada proses di mana kalau reinterpretasi itu atau translation itu masih muncul bahasa keduanya. Kalau saya mentranslasikan yang Jawa dengan yang modern, nanti masih kelihatan, oh ini bagian Jawanya, oh ini bagian modernnya. Tapi kalau yang di transculturation itu sudah tidak terlihat karena dia membentuk suatu hibridisasi atau spesies baru. Oke, kita bahas dulu yang transplantation ya. Tadi direct adoption. Direct adoption. Jadi kalau contohnya apa ya, saya terinspirasi dari misalnya joglo, ya udah joglo saya taruh setumpang sarinya, sekolomnya, sebentuknya saya tempel. Atau saya adopsi bener-bener bentuknya literal, kemudian saya isi, saya tembokin gitu. Nah itu adalah transplantation ya. Refers to direct adoption or copying of cultural form from one place into another, often without contextual or functional adaptation. Nah, si transplantasi ini treats cultural elements aesthetic and universal rather than dynamic and evolving. Jadi dilihatnya bahwa ya udah Jawa direpresentasikan dengan joglo, titik, statik dia berhenti. Berarti untuk merepresentasi Jawa harus pakai joglo. Atau Jawa Barat. Banyak sekali elemen apa Jawa Barat yang paling sering digunakan kalau desain. Saya tuh sering melihat itu loh, kujang tuh loh. Kujang itu sering ditempel di mana-mana gitu ya. Kamu perhatiin nggak gedung DPRD yang baru? Di seberangnya gedung sate ya, yang sering di demo. Itu di jendelanya ada elemen kujang. Literal bentuk kujang gitu. Di atas jendela. Jadi bovenlichtnya itu dibentuk suatu arc gitu, kemudian ditutupi oleh, nanti perhatiin deh kalau lewat ya. Nah, tapi itu merupakan transplantasi karena bentuk kujangnya sangat kelihatan, literal. Gitu. Dan itu berarti adalah suatu treatment melihat bahwa kujang itu adalah suatu static element sebagai identitas Jawa Barat. Dan itu tidak direkomendasi karena kenapa? Create aesthetic imitation without functional and symbolic relevance. Ya, dan may alienate users or create buildings that culturally disconnect from their surrounding. Karena mungkin ya saat ini orang Bandung mungkin juga sudah tidak begitu touch-nya dengan kujang ya mungkin. Ada berapa orang Bandung yang sekarang masih menganggap kujang adalah identitas mereka gitu. Atau jangan-jangan identitas Bandung adalah kafe gitu ya. Dimana kafe itu orang Jakarta tuh melihat Bandung adalah kafe kan. Tiap hari ada kafe baru, yang lama tutup buka lagi, yang lama tutup buka lagi dengan new konsep, new menu, new ini, new itu. Kayak misalnya yang di Lembang, mungkin identitas Lembang adalah yaitu taman hiburannya, farmnya, apanya gitu ya. Oke, jadi perlu dihindari yang seperti ini dan saya sangat melarang kalian kalau boleh ya untuk melakukan ini di proyek-proyek kalian di studio. Jangan pernah, nanti kalau kalian di TA, saya ingin mengadopsi budaya Jawa Barat. Mika jangan pasang kujang lagi ya, atau maung gitu kan, maung di mana-mana atau hal-hal yang seperti itu. Jadi butuh abstraksi, nanti kita bahas. Yang kedua adalah translation. Refers to the
reinterpretation of cultural elements. Jadi ada interpretasi yang diberikan. Jadi kujang mungkin kalau direinterpretasikan, bukan kujang itu tidak boleh dipakai ya, boleh. Tapi jangan ditempel as it is gitu. Kamu reinterpretasi lagi, apa sih meaningnya kujang itu? Apanya dari kujang yang mau saya tampilkan? Kenapa kujang itu harus ditampilkan? Nah itu juga menjadi suatu proses pikir. Apa saja yang bisa, such as form, symbol, spatial organization, rituals, material practices. Jadi banyak semua yang ada di budaya kita tuh bisa digunakan untuk ide desain ya, into a new design language or context. It involves interpreting meaning and adapting it so that it becomes relevant and understandable within a new setting. Ya, jadi bukan hanya copying atau borrowing. Itu yang dilarang ya. Dan di sini kalau pada waktu saya di Melbourne, saya mengadakan mini workshop gitu ke anak-anak mahasiswa saya. Saya suruh mereka mendesain based on culture gitu. Nah, ketika itu ada yang masih kayak ya ada yang dari Italy atau Perancis gitu. Dia membuat suatu kafe bentuknya cheese, literal kayak cheese dipotong terus ada jendela-jendelanya tuh bolongan-bolongan cheese-nya gitu. Sebenarnya itu adalah konsep yang baik, tapi kenapa bentuknya literal cheese gitu ya? Kenapa nggak dia abstraksi lagi dengan kemudian ada jendela shattered gitu ya? Yang menarik adalah ada yang dari Melbourne, dia bilang. Dan itu saat itu saya menyuruh mereka membuat suatu stadion olahraga. Jadi kan kalau olahraga itu kan sudah penuh dengan standar ya. Jadi kamu tinggal inject cultural meaning-nya. Dan dia membuat gini, for me, the culture of Melbourneian atau orang Melbourne adalah suka barbekyuan. Gitu. Jadi memang mereka tuh suka kumpul barbekyuan. Jadi di setiap taman Melbourne itu ada pit itu loh, grill itu. Dan itu free dipakai orang. Dan gasnya dibayarin negara. Jadi benar-benar kamu tinggal datang bawa sosis, bawa roti, nyalain, bakar, terus kamu bersihin aja setelahnya. Dan itu gasnya untuk mencegah kebakaran, gasnya per 10 menit atau 5 menit mati. Jadi otomatis kamu harus hidupin lagi per 5 menit gitu. Nah, itu dia lihat sebagai sebuah culture. Dan culture yang dia lihat itu bukan benda loh, ya kan? Kalau yang tadi bentuk kamu misalnya melihat batik, kamu melihat kujang, itu benda gitu. Nah, ini yang dilihat adalah kebiasaan. Dan menariknya, dia membuat stadionnya itu lucu. Lapangan. Kemudian dia buat undakan, terus tier. Undakan, terus tier lagi gitu kan, berundak-undak. Dan setiap undakan itu bukan kursi, tapi si grill tadi. Jadi dia ingin memadukan antara culture grill tadi dengan menonton. Jadi bisa rariungan ngebakar sambil nonton. Itu menarik menurut saya. Jadi dia melihat culture dari kebiasaan masyarakat. Nah, ide-ide seperti itu menurut saya yang perlu di-nurture. Ya, jadi ketajaman-ketajaman melihat budaya itu more than just artefak gitu ya. Oke. Ini hanya contoh ya. Jadi ketika kalian melakukan translation, you need to study the underlying logic ya or cultural significance of a traditional element before adapting it untuk suit to new function, climates dan lain-lain. Jadi perlu kalian harus tahu. Jadi gunanya apa sih? Ini empat gambar dari dua bangunan yang berbeda ya. Ini satu bangunan Minaretain yang ini di Doha, yang ini Mosque of Muhammad ini nih di mana? Abu Dhabi kalau nggak salah. Kenapa saya tampilkan? Dua-duanya terinspirasi dari hal yang sama, yaitu dari kaligrafi. Ya, tetapi cara mereka menampilkan itu sangat berbeda. Yang di Doha, dia membuat fasad yang benar-benar dituliskan ayat-ayatnya. Tapi kalau yang di Abu Dhabi, dia diabstraksi. Sehingga ada pattern-pattern tertentu yang kalau dari jauh mungkin terlihat seperti itu adalah suatu kaligrafi, padahal bukan. Nah,
Ini kalau kalian lebih fancy yang mana? Lebih keren yang mana? Kalau dalam secara arsitektural, lebih menarik yang mana? Yang di Doha, yang ditulis, yang ini apa yang itu? Ayo kan memberi pendapat doang ya. Menurut kalian lebih oke yang mana? Kan bebas, nggak ada siapa yang lebih suka yang ini. Nih, ini dindingnya kalian lihat ya, dindingnya ada tulisan-tulisannya. Terus ini juga dindingnya, si jendelanya ada tulisan-tulisannya, kaligrafi. Kalau yang ini, tulisannya hanya ada di bawah, tapi yang atas dia buat shatter seperti seakan-akan kaligrafi kalau dari jauh, padahal ketika didekatin bukan. Sekarang yang milih minaretain siapa? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa? Kamu lebih suka? Kamu satu, oke. Yang suka di sini siapa? Satu, dua. Yang lain Mbak. Ayo, nggak apa-apa loh. Kenapa sih? Suka? Yang mana? Sana. Sana. Kamu yang sini. Oke. Ya, jadi saya hanya ingin menampilkan ya bahwa satu hal itu bisa ketika menginspirasi bisa menjadi banyak hal. Ada yang suka seperti ini. Ini adalah translasi yang mungkin lebih clear, jelas. Karena ya udah tidak perlu lagi di apa namanya? Diabstraksikan, tinggal disusun, tinggal dibuat komposisinya sebagai supaya cantik gitu ya. Dan ini akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tetapi ini obvious. Ini apa? Ya udah, ini pasti tulisan kaligrafi Arab. That's it. Tidak ada diskusi lanjutan. Tapi ketika yang ini ada proses abstraksi. Apakah bisa dimengerti semua orang? Belum tentu. Apakah semua orang melihat itu terinspirasi dari kaligrafi? Belum tentu. Apakah message-nya pasti keterima ke masyarakat? Belum tentu. Tapi malah itu membuka diskusi kalau dalam arsitektur. Ya nggak? Nah, kalau kalian adalah penganut Charles Jeng, pernah dengar Charles Jeng? Nanti dicari ya, Charles Jeng itu punya buku bicara tentang iconic building. Iconic building di dunia itu banyak yang tipenya seperti ini. Karena dia membuka interpretasi dan menurut Charles Jeng itu yang baik adalah yang seperti itu. Gitu. Menurut Charles Jeng ya. Karena membuka interpretasi. Kayak misalnya tahu Gherkin Tower? Coba kamu searching sekarang. Gherkin Tower di London. Pasti kalian tahu. Tapi nggak tahu namanya. Yang bikin Norman Foster. Udah di searching? Oh, tuh kan? Oh, udah. Udah tahu kan? Gherkin yang Gherkin itu merupakan sesuatu contoh yang menarik karena orang mengasosiasikan dengan sangat beragam. Ada yang bilang itu kayak apa? Kayak timun, kayak peluru, kayak apa lagi? Beauty blender. Oke, beauty blender. Macam-macam ya. Nah, yang seperti itu membuka ruang untuk diskusi. Jadi nggak kayak kalau dulu tuh ada yang namanya dark house ya. Ketika dulu tuh zaman internasional style, kemudian ada orang yang menginginkan dark house as a dark house. Jadi dark house bentuknya dark, ya udah dark aja. Terus ada nanti hamburger stand ya bentuknya hamburger, literal hamburger gitu. Nah tapi kalau dalam arsitektur itu sebenarnya cenderung dihindari terlalu literal gitu ya. Jadi karena apa iya kalian sekolah 4 tahun mau bikin hotdog stand bentuknya hotdog gitu.
Ya itu mah kagak perlu sekolah ya, kau minta aja tukang, Mas bikinin hotdog stand kayak hotdog gitu, dia juga bisa bikin. Oke, gitu ya. Jadi memang banyak, apakah ini jelek? Enggak. Ya, enggak ya. Apakah ini salah? Enggak juga. Jadi memang ada dua mazhab gitu. Kalau saya cenderung tertarik dengan yang ini karena butuh mikir, butuh interpretasi gitu. Oke, lanjut. Transculturation. Ini ditelurkan oleh Cuban anthropologist ya, Fernando Ortiz, yang artinya refers to mutual process of cultural exchange where different culture interact, transform, and produce new hybrid form. Nah, jadi ini highlightnya, new hybrid forms. Architecture become a site of negotiation. Jadi dia emphasizing reciprocity. Reciprocity itu apa? Dua-duanya harus berdialog, bukan hanya satu arah gitu ya. Dan sintesis, jadi dua-duanya ngelebur. Kontras dengan akulturasi, karena kalau menurut dia, akulturasi itu ada satu culture yang dominan. Casingnya modern dikasih gebyok. Menjadi, kamu tahu gebyok? Gebyok tahu nggak? Coba searching. Gunakan ya handphone kalian untuk mencari. Gebyok apa? Apa? Gebyok. Pintu rumahnya antar. Saya tempel gebyok. Itu gimana? Termasuk karena saya jatuh. Saya menampilkan gebyok itu masuk saya. Ini enggak. Menurut negara nggak apa-apa, jangan, nggak boleh, atau malah bagus, atau gimana? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Yuk, Mbak, di sini kan harus berbicara di kelas saya. Siapa nih yang mau bicara? Angela ya? Kamu sering ngomong, teman-temanmu kagak ada yang ngomong. Terus lanjut. Kalau menurut saya, kalau kayak tadi, kalau pasti karena yang lebih itu justru malah masuknya ke transplantasi. Karena kan kalau di sini kan membentuk sesuatu yang baru. Kalau ini kan kita kayak cuma nempelin doang, tapi nggak ada elaborasi antara si minimalis sama si gebyok. Oke. Ya, itu yang salah satu contoh tadi ya, betul, transplantasi. Karena ya udah seperti diinjek aja, tempel aja gitu. Dan itu akhirnya menjadi cukup apa ya, cenderung dekoratif. Meaningnya apa? Buat rumah yang super duper minimalis, dalamnya mungkin apa, marmer dan lain-lain, tiba-tiba ada satu gebyok di depan. Apa artinya? Dia kehilangan meaning. Padahal kalau di Jawa, gebyok itu adalah sesuatu yang kenapa ditaruh di depan dengan ukuran yang luar biasa. Itu menandakan menyambut, memberi tahu bahwa ini rumahnya bukan rumah orang nggak punya gitu ya. Karena yang bisa mengeffort adalah satu kelas sosial tertentu. Nah, itu semua kehilangan meaning gitu ya. Oke. Leads to emergence of hybrid architecture. Nah, jadi yang kita cari adalah hybridnya ya. Kemudian encourage architect to work collaboratively and communicate with communities to create culturally inclusive spaces. Nah, ini yang jadi highlight ya, untuk menjadi culturally inclusive spaces dan reflect multiple narrative. Kenapa harus reflect multiple narrative? Karena apalagi jika itu ruang publik, culture itu banyak versi. Jadi kamu sebisa mungkin mengakomodasi sebanyak mungkin versi. Paham nggak maksudnya? Kira-kira. Apa contohnya? Culture tuh banyak versi. Apa ya? Saya juga sambil mikir ya. Cuman maksudnya mengingat-ingat kembali. Misalnya kalau kita misalnya busana aja. Ya, bisa busana. Ada yang berhijab harus sampai longgar sampai bawah. Ada yang harus pakai khimar. Ada yang
harus pakai ada yang ya udah yang penting nutup dada, ada yang pendek aja nggak apa-apa yang penting ketutup, ada yang pakai yang ketat nggak apa-apa yang penting ketutup, ada yang pakai kerudung masih pakai pendek lengannya. Maksudnya budaya memakai kerudung aja itu bisa diartikan berbeda-beda setiap orang dan kita tidak bisa memaksakan gitu. Saya nyaman dengan seperti ini, kamu nyaman dengan seperti itu, yang lain nyaman dengan burka, ya sudah, kita harus hargai dan space yang kita buat. Kalau misalnya kita ingin mengakomodasi wanita muslimah misalnya, ya harusnya bisa mengakomodasi keragaman itu maksudnya. Karena banyak versinya, kita nggak bisa bilang misalnya apa membuat misalnya ruang perempuan untuk muslimah tapi misalnya ada tadi udah recording ya? Oh iya benar. Hah? Please move this window. What is? Mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi ada juga yang terakhir, keyword terakhir. Jangan chasing authenticity. Ya, jadi kalau kalian hindari kata-kata ini adalah representasi autentik dari apa? Kalian harus tahu sudah tidak ada yang autentik sekarang ini, gitu ya. Dan mengautentikan sesuatu itu malah akan jadi problematik. Kayak misalnya tadi, the authentic example of architecture in Central Java adalah gebyok misalnya. Itu malah jadi problematik, karena udah nggak ada yang autentik. Gimana kalian bisa bilang autentiknya Jawa Tengah adalah, atau ini, apa, joglo. Jadi apakah itu sudah, seperti yang pada waktu kita discuss tentang Bali ya, Bali sudah tidak bisa direpresentasikan lagi dengan misalnya batu-batuan yang apa, yang batu putih, karena ya tidak lagi semua bisa meraih itu, nge-reach itu. Jadi tolong tidak usah capek-capek chasing authenticity, tapi embrace ambiguity dan hybridity. Oke. Kenapa transculturation ini matters?
Avoiding Cultural Appropriation and Shallow Symbolism ya. Ini salah satu mall di Solo ya yang di atas. Ada yang pernah ke sana? Solo Paragon. Ya. Di Solo Paragon ini fasadnya kalian bisa lihat dia pasang apa? Wayang, literal wayang. Gak usah pakai pikir, udah pokoknya tempel wayang gitu. Baguskah? Ya tergantung. Mungkin kalau orang awam mungkin melihatnya, oh iya ini identitas banget. Tapi kalau kita arsitek, kita akan memenjingkan mata. Masa iya sih segitu blankah identitas itu harus ditempel gitu. Nah, jadi ini bukan, kalau buat saya, bukan merupakan contoh yang baik ya, karena akan banyak sekali cara kita untuk mengekspresikan wayang. Coba kita bantu saya berpikir. Kalau kita mau membuat wayang sebagai inspirasi dalam bangunan kita, apa yang bisa kita taruh di bangunan kita? Coba, ada yang bisa memberi masukan nggak? Supaya tidak literal wayang kita tempel. Banyak ya? Apa saja kira-kira? Atau apa yang perlu kita lakukan? Ya. Untuk apa lagi? Pakai tongkat sama ada shadow, permainan shadow. Apalagi? Lagi sorry sih. Karakternya banyak. Materialnya apa? Kulit. Oke. Apalagi? Ada lagi nggak? Nah, mana kalian membuat benda yang disorot cahaya sehingga dia membentuk shadow tertentu tanpa harus menempelkan literal wayang. Saya jadi materi mungkin bukan materi yang mirip dengan kulit dan mungkin berbeda sehingga dia menimbulkan efek-efek cahaya itu gitu ya. Kemudian karakter mungkin kita bisa juga, kalau karakter mungkin agak susah ya, kita mungkin yang namanya, karena kan kalau di wayang itu misalnya Janoko itu kulitnya hitam kan, mungkin ya bisa aja kita gunakan itu ya, berarti ada mungkin variasinya, ada yang besar, kalian bisa bilang ini menandakan ini Bima paling gede, yang ini kecil, oh ini Janokonya, atau kalau Janoko itu siapa di ini teh, nah lebih kecil. Misalnya karena ada yang kembar, Kulasa Dewa, itu kalau ada kalau yang lain cara menampilkan inspirasi dari wayang dengan tidak menampilkan wayang itu sendiri. Yang harus arsitek punyai dalam kemampuan mendesainnya. Yang bawah di mana? Pernah lihat nggak? Di Dago. Pernah lihat nggak? Sih nggak pernah. Bukan. Kalian ini nggak jauh-jauh dari kampus kita. Hotel itu. Berarti gedung di color atau yang belum mereka. Pokoknya daerah seberang-seberangnya. Nah, ini juga merupakan contoh yang cukup obvious ya. Dia sudah cantik menggunakan terakota gitu ya. Cakep pakai terakota di pattern, tiba-tiba lo kujang, menjulang kujang. Kenapa ya? Kenapa harus kujang? Literal gitu. Kujangnya copot aja udah cakep maksudnya. Si bangunan itu. Yang
dan puja. Tapi kadang birokrat kita membutuhkan itu karena itulah yang mudah dicerna oleh masyarakat awam gitu ya. Oke, so kita tadi kenapa perlu transculturation itu karena avoiding cultural appropriation dan shallow symbolism. Designing architecture that is meaningful, relevant, and respectful of its cultural references, then creating resilient and adaptive spaces that reflect the dynamic nature of culture today. Jadi culture harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis ya, bukan simbol-simbol yang terlalu kayak gini gitu maksudnya, terlalu obvious. Oke. Ini merupakan mungkin beberapa example ya, Palmyra House dari Studio Mumbai. Ini di India. Sebenarnya ini bangunan yang sangat sederhana, cuma kotak tak saja. Tapi yang menarik adalah, pertama, dia menggunakan teknik ketukangan dari lokal. Jadi semua proses ketukangannya itu sangat lokal. Kedua, sistem penataannya itu dia bilangnya adalah berusaha mengadopsi pattern rumah yang ada di lokal Mumbai. Jadi patternnya yang diulang. Tapi bungkusnya apakah menjadi rumah tradisional? Enggak. Apakah kemudian kayu-kayu disusun dengan cara yang tradisional? Enggak. Ini sangat modern. Tapi dia menjelaskan bahwa cara menyambungnya, ya, cara menyambung ininya itu adalah sangat lokal. Nah, ini salah satu contoh bangunan yang menurut saya cukup hybrid. Ketika kamu tidak tahu cerita di dalamnya, kamu bisa, mungkin nggak kamu bayangkan bahwa ini adalah Mumbai banget? Nggak mungkin. Tapi modern banget nggak? Ya, modern, tapi nggak banget juga kan. Kalau misalnya kita modern itu disimbolkan dengan sesuatu yang fancy dan lain-lainnya, ini sangat sederhana menurut saya. Temboknya, cara ini. Nah, jadi apa yang kita kejar, tapi begitu kita ceritakan, dia tuh sangat kaya gitu ya, sangat kaya akan cerita-cerita kelokalan. Kalau ketukangan kayak gini nih, yang suka itu ya si Pak Eko Prawoto dulu ya, yang saya bilang, saya sudah berapa kali ceritakan ya, itu suka banget hal ketukangan seperti ini, craftsmanship. Itu Indonesia pernah ditampil di Venice Biennale. Diundang dan yang ditampilkan adalah craftsmanship. Nah, jadi kamu kalau sering-sering ada kayak gitu, kalian kacap ya, karena berarti itu adalah cara menampilkan identitas suatu negara. Identitas kita saat ini ditampilkan sebagai apa sih? Dan saat itu di 2016 atau berapa, itu yang ditampilkan adalah ketukangan. Oke, contoh kedua, Cibao Cultural Center. Udah sering lihat pasti ya? Udah pernah lihat belum? Belum. Ini juga sesuatu yang menarik. Inspirasinya adalah rumah adatnya si Cibao itu. Si Kanak, namanya suku Kanak. Rumahnya seperti kon gitu, dengan dindingnya adalah anyaman-anyaman kayu dan lain-lain. Kemudian diabstraksikan oleh Pak Renzo Piano ini menjadi seperti ini. Bentuknya berbeda, tetapi yang dia tampilkan yang mirip adalah mungkin material. Material sebenarnya berbeda karena ini menggunakan besi, baja dan lain-lain gitu ya. Berbeda dengan kayu, tapi secara dari jauh tuh terlihat bahwa ini masih ada ton kayu karena menggunakan ton-ton warna yang mirip dengan kayu sehingga terlihat seperti anyaman. Kedua yang ditunjukkan adalah compound-nya. Jadi dia tuh membuat efek seperti itu adalah bangunan detached, seperti bangunan tradisional. Padahal bawahnya terhubung gitu. Bisa aja kan dia buat satu bangunan blok kotak, tapi dia nggak mau. Saya ingin membuat bangunan ini detached seperti halnya rumah-rumah masyarakat yang terdetach, terpisah-pisah. Dan itu yang kemudian ditampilkan. Ya ini detailnya ya. Bahkan itu udah memakai tarik baja,
Jadi tidak sama sekali tidak tradisional, tapi terinspirasi dari bangunan tradisional. Nah, jadi kalian kalau terinspirasi dari bangunan tradisional jangan terlalu literal ya. Ini banyak sekali contoh di dunia, contoh-contoh yang menarik untuk mentranslasikan inspirasi dari bangunan tradisional. Nah, ini sedikit dari paper dari Greg Missingham dan Alex Sallins ya. Greg Missingham ini supervisor saya pada waktu saya S3 ya. Dia juga bicara tentang cultural translation. Menurut dia ada beberapa. Yang pertama adalah transplant ya, tadi sama ya, berarti sama dengan yang kita bahas tadi, importing foreign design element, importing foreign teknologi yang benar-benar cuma diimport saja gitu. Kemudian ada transference. Transference ini ada pertukarannya, demonstrating one culture to another dan interpreting another culture at home. Jadi di sana punya culture apa, kemudian disamakan dengan di sini gitu. Jadi apa namanya? Dimasukkan dan kemudian di-adjust sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini masih yang namanya transparan. Kalau translation, dia sudah proses yang lebih jauh lagi. Misalnya finding local material yang ekuivalen. Jadi misalnya kalau di sana itu materialnya kayu apa yang nggak ada di sini. Apa sih yang ekuivalen? Atau using foreign rules for arranging local element. Ya, jadi kalau di sana ada tatanan, misalnya tatanan apa ya, misalnya yang cantik itu misalnya apa golden section dengan kolom Romawinya atau dengan kolom klasiknya. Kamu transport ke sini, kamu prinsip kecantikannya itu kamu tetapkan tapi menggunakan material yang lokal. Itu adalah suatu translation ya. Finding elements to represent similarly abstract concern in the host circumstances to those in foreign circumstance ya. Jadi apa yang dulu di sana concernnya sama. Misalnya concern di sana ada concern angin. Saya translasikan di Indonesia concern angin dengan cara yang berbeda, tapi concernnya masih sama. Dan yang terakhir yang disebutkan adalah establishing the same relationship between objects atau mencari equivalent meaning, gitu ya. Jadi paham ya kira-kira. Ternyata ada juga catatan dari Setyadi Sopandi. Pernah dengar nama Setyadi Sopandi? Sekarang dia adalah kurator di Museum Sejarah Arsitektur Indonesia atau apa istilahnya? Museum Arsitektur Indonesia. Saya lupa. Ini dulu dosen UPH kalau nggak salah, Pak. Panggilannya Pak Cung. Pak Cung bilang sebenarnya ada 3 bentuk transformasi cultural translation di arsitektur. Yang pertama dia ibaratkan, yang menariknya adalah ini diibaratkan dengan makanan. Yang pertama coklat filled croissant. Bukan. Cara ngomongnya baru coklat filled croissant. Anak saya itu paling sama mau croissant. Harus disengal. Jadi ada arsitektur yang translasinya adalah implying ada core. Kalau coklat filled itu dalamnya ada coklatnya. Jadi ada core. Implying there is a core which is local ideal that is put inside the wrap of modern skin. Jadi ada prinsip-prinsip kelokalan di dalam arsitektur yang bungkusnya sudah modern. Nah, itu dia samakan dengan coklat filled croissant itu tadi. Kemudian yang kedua rainbow cake, where the local and the modern are placed side by side, arranged and repeated, and then paste together. Ini mungkin lebih ke seperti transplant, tapi lebih banyak bukan cuma 1 atau 2 elemen. Jadi banyak yang dicabut kemudian ditata jadi sebuah rainbow cake. Apa sih rainbow cake? Dia kan berlapis-lapis, berjajar. Jadi itu adalah paste itu ditempel-tempel sehingga membentuk sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, ini yang tadi sebenarnya diharapkan dari transcultural, apa tadi istilahnya? Transculturalization.
Transculturation. Transculturation, ya. Chemical mixture in a test tube where the local and the modern are put together in the tube, yeah, to be stirred and shaken to form a completely new species of architecture that no longer carries the characteristics of local and the modern. Jadi kalau kalian itu pakai tabung reaksi gitu ya, cairan merah campur cairan hijau, ketika dicampur jadinya kok malah hitam gitu ya. Dia sudah membentuk suatu form baru yang sudah sangat berbeda dari yang awal dan yang akhir. Jadi ini adalah pendapat-pendapat tentang bagaimana kita nge-mix budaya dalam arsitektur. Ada pertanyaan kah sebelum kita lanjut? Ya ada ya. Jadi ada yang namanya, kita sekarang membahas tentang form of cultural translation. Apa saja sih yang bisa apa saja bentuk translasinya? Pertama simbolik. Ya. Simbol ini artinya yang ditranslasikan adalah simbol, motif, ritual, ornamen, color, expression, sesuatu yang memang istilahnya artefak, tampak, benda, ya. Jadi terlihat gitu. Dan kita harus ingat bahwa setiap simbol ini tuh carry historical, social, spiritual, and philosophical meaning. Jadi itu tidak boleh main-main. Ingat nggak kemarin di IG itu kayaknya siapa ya, istri pejabat siapa yang pas dilantik itu pakai batiknya kebalik. Batik patternnya tuh harusnya bentuknya gini gitu, kebalik, jadi ujungnya yang di bawah gitu. Dan itu merupakan dianggap sebagai sesuatu yang sampai siapa sih yang dandanin nggak ngerti apa arti batik ini harusnya bagaimana. Itu merupakan problem for some people who actually understand the meaning of the culture. Jadi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai ada meaning yang clash. Misalnya ada satu simbol apa namanya, simbol yang sakral kamu pakai untuk dekorasi toilet misalnya, itu orang bisa ngamuk gitu ya. Jadi harus ketika kalian mentranslasikan harus tahu dulu di dasarnya, di ujung apa, di aslinya tuh seperti apa artinya, sehingga kalian bisa tahu di mana harus menempatkan dalam arsitektur kalian. Rather than replicating traditional symbol directly, symbolic translation seek to abstract, reframe, and adapt this element to fit new function, a different era or different audience ya. Pernah lihat bangunan ini? Lagi viral, baru diresmikan kemarin ya. Jadi kita bahas nih symbolic translation. Ini juga simbol kan? Simbol Pak tentara pakai baret. Itu adalah suatu simbol artefak yang terus abis itu simbol tentara peluru. Ya udah pasang aja baret sama peluru gitu. Apa yang kurang di sini? Abstraksi. Yang tadi saya bilang. Abstraksi harusnya diabstraksikan gitu ya. Instead of copying the symbol literally, the design abstract the symbols as an or pattern. Coba kalau kalian dapat tugas dari Pak Tentara, saya mau terinspirasi pokoknya baret sama peluru. Apa yang akan kalian tampilkan? Apa? Apa? Bentuk lengkung, oke. Kenapa? Nah, oke. Gemes ya? Terus main kayak gini gitu ya, supaya kalian tidak mengulangi. Ini kan sebenarnya sama aja sama kujang-kujang tadi, ya nggak sih? Cuman kujang elemen yang budaya, kalian lebih familiar mungkin. Jadi mungkin tidak kayak ini. Gemes pisan gitu ya, gemes pisan karena ya Allah kok topi banget gitu ya. Oke, bentuknya apalagi? Kenapa? Material. Kalau pelurunya besi-besi, jadi gabungkan ya dengan materialnya. Apalagi warnanya. Jadi kalau tentaranya angkatan darat dengan hijau, ya. Hijau juga kalian juga kalau milih warna jangan untuk boncengnya. Kalau bikin warnanya agak di
view-nya dikurangin atau apa. Jadi secara estetik juga masih oke gitu. Ternyata hijau stabilo, hijau kerang, terus merah. Wow, teriak-teriak. Karena semua elemen mau. Oke. Ini satu lagi, apa lagi yang bisa kita ambil? Karakteristik apa? yang merasa kekuatan kayak Oke. Ada apa? Identitas sebagai sesuatu yang pelindung kuat. Jadi mungkin bentuk-bentukannya juga harus pakai yang bulky atau yang apa, tidak malah transparan atau apa gitu ya. Jadi, nah itu adalah elemen-elemen yang mungkin bisa diambil untuk meredesain ini. Ini rame banget gak sih bawahnya arc mau kayak masjid, tengahnya kaca full, atasnya topi gitu ya. Gemes sih, saya tuh gemes banget. Tapi ini kejadian loh gitu. Jadi dan ini baru diresmikan kemarin loh sebelum Lebaran. Nah jadi maksudnya isu yang kita bahas ini sebenarnya relevan sampai sekarang dan jangan kalian mengulangi gitu ya. Kemudian yang kedua setelah abstraction tadi mana ininya? Tadi ininya ya kabel. lanjut aja Bu. Oke. Next slide aja kalau gitu. Belum nih. Contextual adaptation ya tadi ya. Oke. The symbol is reshaped to fit new function and or material. Kemudian ada narrative continuity. Intinya adalah ada yang bilang material, ada yang bilang bentuk, bilang material, warna. Itu orang juga bisa menginterpretasikan itu. Jangan sampai di mana ininya, di mana ini. Kalau Gherkin kan masih bisa diinterpretasikan jadi Gherkin, jadi peluru, jadi apa.
Nah, at least satu meaning yang kalian tampilkan tuh harus nyampe dan harus bisa di-perceive sama si masyarakat itu ya. Kalau enggak ya berarti akan jadi bisa dianggap berarti meaning convey-nya kalian gagal. Kemudian multi-layered meaning. Simbol operate on aesthetic, cultural, and experimental level. Experiential level ya. Jadi bukan hanya dari estetik tapi juga dari experience. Bisa next. Belum bisa. Oke. Ini udah keganti juga yang di belakang udah ya. Oke. Nah, ini function of symbolic ya, ini cuma cepat saja. Fungsinya adalah, kalau gitu saya next aja ya, Rebecca ya. Minta tolong ya. Functionnya adalah ya cultural continuity, storytelling ya, ada sesuatu yang diceritakan, representation, emotional resonance, jadi ada emotional attachment yang muncul ketika melihat itu. Next aja coba. Ini theoretical context, ya ini hanya beberapa teori yang menyangkut tadi simbolik ya, symbolic translation. Bahwa ada Paul Ricoeur ada bilang symbolic form are essential in mediating between the visible and the invisible, allowing architecture to carry meaning that transcend physical function. Jadi ada sesuatu meaning yang visible dan invisible yang itu bisa direpresentasikan oleh arsitektur. Amos Rapoport, ini juga terkenal. Pernah dengar Rapoport? Nggak pernah ya? Nah, jadi habis ini kalian pernah dengar lah ya, at least ya. Amos Rapoport bilang bahwa simbolik itu bentuk-bentuk simbol-simbol yang digunakan dalam arsitektur atau built environment itu sebenarnya adalah suatu cara mengekspresikan worldviews dan kosmologi yang dianut oleh masyarakat tersebut. Jadi bukan hanya estetik, tapi ada suatu cerita yang lebih dalam yang diceritakan oleh simbol tersebut. Kalau semiotik pernah tahu? Semiotik? Kok saya dulu S1 kayaknya pernah dengar semua ini. Semiotik? Apa? Tanda-tanda, betul. Jadi yang jagoan ini ya. Jadi ada semiotik dalam arsitektur itu artinya menggunakan tanda-tanda. Simbol adalah salah satu caranya. Tapi tanda itu intinya adalah tanda. Semiotik ini sebenarnya pada literatur. Jadi bagaimana literatur itu menampilkan sign gitu ya. Tapi kemudian diadopsi dalam arsitektur. Symbolic element helps decode their deeper meaning in the specific cultural language. Itu adalah intinya. Nanti mungkin kalau kalian tertarik bisa buka. Kalau misalnya TA-nya mau tentang ini ya silahkan Anda buka teori tentang semiotik gitu ya. Oke, next Kak. Oke, ini adalah warningnya. Apa sih warningnya? Superficial use. Ya, ini yang harus hati-hati. Jangan sampai tadi reducing sacred or meaningful element into mere decoration ya, atau terlalu sesuatu yang terlalu obvious. Kemudian cultural misinterpretation. Misalnya menggunakan simbol-simbol yang sakral digunakan untuk sesuatu yang mungkin malah dianggap tidak baik gitu ya. Dan over romanticization, treating cultural symbol as nostalgic relic rather than living expression. Tadi kita sudah bahas kalau itu di treat sebagai nostalgic relic yang statik itu nanti hanya akan membuat kita mentransplantasikan ya, padahal bukan itu yang diharapkan, tapi translasi. Next. Best practice, apa yang harus dilakukan? Jadi yang tadi ya, research the cultural significance of the symbol, engage with local communities atau cultural expert ya. Jadi kamu harus tanyakan dulu sama orang yang jagonya di lokalnya, jangan apa ya istilahnya asal tempel gitu ya. Karena misalnya batik aja, saya tuh suka sekali sama batik Parang. Ada yang dari Jawa nggak? Coba deh kamu searching. Batik yang paling saya suka. Boleh kan? Pernah ya? Nah, batik Parang itu bentuknya parang, tau parang kan? Parang yang buat perang itu loh.
Batik parang itu tidak bisa dibuat misalnya nikahan gitu. Nanti mungkin efeknya adalah malah jadi berantem mulu mungkin saya nggak ngerti. Ada batik misalnya yang sering dipakai untuk nikahan misalnya teruntung, bunga-bungaan, atau kalung. Nah jadi jangan sampai terus kalian menggunakan misalnya em, tadi simbol-simbol parang untuk sesuatu yang mungkin malah untuk sesuatu yang persatuan atau mungkin apa gitu ya. Jadi perlu ada meaning yang diunikan. Kemudian kalian lihat bangunan kanan, gedung DPRD Padang. Ada yang dari Padang? Nggak ada. Gedung DPRD Padang ini baru dan arsiteknya ingin memecah tren menggunakan gonjong. Jadi ada satu jalan di Padang itu yang isinya semua gonjong, gonjong, gonjong. Dari ujung sana sampai ujung sana. Dan itu adalah jalan yang isinya adalah gedung pemerintahan. Dan semua gedung pemerintahan hampir semua itu menggunakan gonjong. Dia ingin menawarkan sesuatu yang baru, yaitu tetap menggunakan silet gonjong, tapi gonjongnya diperhalus, nggak terlalu tajam, dan dikasih frame ini lebih enggak. Kalau saya mengapresiasi ya itu ada usaha untuk tidak lagi menggunakan gonjong, literal gonjong gitu ya. Tapi ternyata bangunan ini dikritik sama orang lokal. Artinya itu adalah penistaan terhadap gonjong. Masa istilahnya, karena kenapa? Karena dianggap sesuatu yang harusnya di dalam, malah di luar. Yang namanya rangka, itu menurut orang lokal tuh harusnya di dalam, bukan di luar. Ini malah rangkanya taruh di luar. Dan ini akhirnya ada yang nyebut sebagai atap atap Superman. Tahu kenapa dibilang atap Superman? Karena pakai celana dalamnya di luar. Jadi ada sesuatu yang harusnya tidak ya gitu loh. Jadi maksudnya narasi lokal ini kita harus diskusikan dengan orang lokalnya. Ini ofensif nggak kalau dibuat seperti ini, gitu ya. Kemudian aim for narrative integrity, make sure the symbol align with the building purpose and story, ya. Tadi kita sudah bahas. And balance abstraction and recognizability. Jadi harus ada abstraksi, tapi tetap harus bisa direcognize. Itu adalah artnya arsitektur itu sulitnya. Jadi arsiteknya di situ. Kalian nanti akan dibayar mahal ya di situ. Kemampuan untuk membalance abstraksi dan recognizability. Oke. So the essence remains without being overly literal. Paham ya? Next. Ini typological translation. Kita agak cepat. Jadi kalau yang tadi simbol, kalau yang ini tipologi. Tipologi artinya tentang form, structure, spatial configuration. Jadi lebih ke struktur bangunannya, layoutnya, atau pengaturannya. Dari depan itu ketemu apa dulu, kanan kirinya ada apa, itu yang mungkin kalian repetisi, bukan dari bentuknya. Jadi require rethinking structure, scale of material, and program ya, lebih ke programmingnya. Next. Ini lewat aja. Next. Pernah lihat ini Sangga Mandala? Ada yang dari Bali? Pernah dong tahu ini. Pernah tahu ya. Ini merupakan salah satu tadi kalau kalian mereproduce ini tuh kalian sedang melakukan typological translation tadi ya, bahwa yang diulang adalah patternnya, meaning dari penataannya, bukan bentuk atau mungkin apa ya visualnya. Jadi mungkin penempatan dapurnya harus di daerah nista, kamar tidurnya dan kamarnya harus daerah utama, gitu-gitu ya. Nanti kita arsitek harus bisa aligning itu kalau misalnya yang di Bali juga. Oke, next. Challenge and risk-nya sama ya, superficial formalism.
bener-bener rigid dengan itu malah jadi nggak fungsional misalnya. Ada dapur sebelahnya kamar tidur misalnya. Itu mungkin nggak nyaman gitu ya. Karena baunya masakan masuk ke kamar semua gitu. Kemudian ada cultural misreading, itu juga sesuatu yang harus diperhatikan. Next. Oke, nggak usah ini next, nanti bisa dibaca saja. Nah, ini yang ketiga, spatial and social translation. Kalau tadi yang pertama yang dilihat simbol, yang kedua yang dilihat pattern, yang ketiga yang dilihat adalah spatial and social translation. Jadi yang dilihat pattern of social interaction, behavior, cara mereka bertindak, cara mereka bekerja, cara mereka menempati space ya. Dan jadi bukan appearance-nya, tapi bagaimana mereka menggunakan space. Next. Ini kita bisa, ini aja, mungkin dibahas aja yang pertama, production of space kita udah pernah bahas ya, bahwa ada yang live, ada yang perceive, ada yang, apalagi Kak? Saya kok lupa, 3 tadi. Kemudian yang kedua, Amos Rapoport ya, host form and culture yang tadi, bahwa culture itu dalam arsitektur menceritakan sesuatu yang lebih besar daripada arsitektur itu sendiri. Nah, ini yang menarik, space syntax. Pernah dengar nggak space syntax? Space syntax ini yang ahli di Ars itu Pak Pras. Pak Pras tahu ya? Pak Pras itu jagoannya space syntax. Jadi dia mempattern human behavior. Kalau misalnya di mall tuh orang tahu orang akan kalau datang tuh dia akan jalan kemana dulu, kemudian kemana. Nah, itu akan digunakan untuk mendesain sebuah mall yang misalnya untuk membeli karena itu tujuannya kan mall. Oke, next. Nah, itu bisa dipakai nanti kalau kalian ingin TA dengan itu ya. Example-nya misalnya adapting ruang tengah di Japanese house sebagai ruang kumpul misalnya. Atau using traditional market configuration in modern food court gitu ya. Banyak. Kalau misalnya ini tahu yang kanan bangunan apa? Apa? Andra Matin ya. Kebiasaan orang duduk di kolongan. Tahu ya, duduk di kolong rumah. Kan dulu rumahnya kan stilted, kemudian orang kumpul di kolongan. Jadi dia buat ruang tengah terbuka rumahnya kamarnya di atas. Tapi ini prestasi yang sangat daripada ini adalah kumpul di ruang tengah di kolong rumah dengan alam terbuka, di sekitarnya hanya kolong tiang-tiang. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang menarik gitu ya. Bisa next. Nah, challenge-nya dan ininya yang perlu diperhatikan program mismatch ya. Bisa jadi cara orang tradisional itu menggunakan space itu juga sudah berbeda gitu. Seperti tadi salah satu apa namanya yang saya kritik dari rumahnya Andrea Martin itu adalah ya apakah kita masih bisa menggunakan apa namanya ruang seperti itu saat ini apalagi di Jakarta panas banget kan nggak, jadi ada idealis untuk kita menggunakan AC. Pasti banyak sekali pasangin banyak banget. Nah, itu yang kemudian loss of ritual value. Jadi kadang ada social behavior di zaman dulu yang memiliki ritual value yang mungkin tidak sama dengan apa yang ada sekarang. Itu yang perlu di cross check. Kemudian gentrification risk, representing social space may commodify or oversimplify complex communal system ya. Jadi tahu ya, gentrifikasi kan mulai sudah ada yang membahas ya. Ya, tugas ya. Oke, next. Takeaway-nya adalah understand the social logic. Jadi kalau kalian melihat masyarakat, coba understand the social logic of traditional spaces, meliputi bagaimana mereka bergerak, interact, gather, dan lihat apa kekhasannya, masalahnya, problemnya, dan lain-lain. Kemudian translate not only the layout but also the ethos atau
etik ininya, spiritnya apa? Spiritnya dia tuh, oh masyarakat di Bali mungkin lebih hospitality-nya tinggi gitu ya. Nah bagaimana berarti mungkin masyarakat lain tidak begitu menyambut ya, kamu nggak perlu penyambutan itu terlalu besar. Nah itu jadi sesuatu yang bisa diperhatikan. Kemudian create inclusive spaces that foster community even in urban or commercial setting. Oke, next. Common error, oke lah kita cepat aja, ini penting juga. Next. Pertama, simplistic comparatism. Jadi permasalahannya adalah kalian menganggap dua atau lebih budaya itu dapat diinterchangeable-kan. Jadi jangan pernah membuat sesuatu yang kalian one size fit all. Dalam arsitektur tidak ada one size fit all. Kemudian kesalahan kedua adalah unitariness, yang assuming bahwa single region itu adalah suatu single institution, sehingga representasinya itu juga single, yang akhirnya mencirikan adanya satu complete and ideal exemplar of culture. Intinya adalah kalian harus tahu bahwa kalau misalnya saya ingin ini adalah budaya Jawa Barat, kalian harus tanya budaya Jawa Barat yang mana dulu. Tadi Majalengka dengan Bandung sudah beda, sehingga apa yang bekerja di Majalengka mungkin tidak bekerja di Bandung dan sebaliknya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat unitariness ini. Unitariness ada dua, yang unitariness of entity, ya, as if one region tidak as a whole body, gitu. Padahal kan itu tadi ada perbedaan degree of cultural development, ya. Jadi jangan mengeneralisir. Kemudian ada unitary of representation. Nah, ini adalah ketika culture and tradition that once wholly represented the area itu dilihat masih sama. Jadi seakan apa yang bisa merepresentasikan Bandung bisa juga merepresentasikan Majalengka misalnya, atau Garut, atau mana. Padahal sebenarnya berbeda. Next. Kemudian error yang lain, attributing constancy, itu plucking a static entity out of continuous evolving illogical whole. Jadi kalian harus tahu budaya ini bergerak, ya. Perhatian ya, jangan ngobrol dulu. Sedikit lagi. Jadi budaya itu bergerak, kamu tidak bisa mengambil pluk satu dan ditempel seakan itu tuh sudah freeze gitu ya. Kemudian error of temporal compression, assuming that what is true at one time remain true in another time. Jadi kalau yang dulu orang masih suka apa misalnya, terus kamu mengambil dulu zaman 60-an mungkin orang apa budayanya, kemudian kalian tempel saja, itu akan menjadi error of temporal compression. Kemudian naive assimilation, seeing culture as commensurable, artinya interchangeable ya, sehingga seakan itu bisa di interchangeable atau di direct transport dari satu culture ke culture lain. Kemudian ada Waikikianization. Kalau sekarang mungkin bahasanya lebih Disneyfication ya. Kalau zaman 60-an, 80-an tuh dulu bilangnya Waikikinization. Itu artinya focusing on visual dan appearance of architecture tanpa peduli ke esensi dari arsitektur dan bagaimana masyarakat menggunakan itu sendiri. Oke. Masih ada next? Kayaknya udah selesai. Oke. Adakah pertanyaan? Mungkin ini saja karena waktu kita juga sudah habis. Ada pertanyaan? Ya. Pak, kamu. Ya, ada nggak sih batasan tentang si culture preservation ini kan apakah sampaikanlah di reinterpretasi itu walaupun sedikit atau kayak diubasin aja ke pembuatnya, karena kan menurut saya masalah itu sering kayak lazim dilakukan oleh mahasiswa kita kan Bu. Contohnya di PA saya sering kadang itu dibanding ke teman-teman itu kayak oh ini konsepnya di sini, ada yang bilang, ada yang oh ini konsepnya ini tapi di belakang lain terus yang kayak saya kadang kayak ya pasti orang mau tanya terus kayak itu ada justifikasi kayak ada jalan tengahnya nggak sih biar nggak terlalu
copy paste, tapi nggak yang abstrak banget sampai orang-orang nggak bisa baca. Oke, makasih. Jadi memang yang paling mudah tentunya copying, ya. Copying ada ATM itu kan, amati, tiru, dan modifikasi dikit-dikit. Itu adalah yang paling mudah. Tapi ada juga yang, yaitu ya, sekarang karena ini adalah basisnya ide, saya melihat membentuk suatu apa dan saya bilang ini mirip bunga di mananya, gitu kan misalnya. Kayak dulu saya pernah ingat Pak Emil pada waktu masih ngajar di sini cerita dua tower. Iya, karena orangnya Chinese yang punya tower di Jakarta. Ini menandakan dua tower kekuatan suami istri dan alpha dan alpha. Ya kalau kita ngeliatnya gitu kan. Tapi ya itu yang akhirnya menjadi diskusi gitu dan itu akhirnya menjadi jualan. Itu menjadi apa? Apakah ada cara? Ya nggak ada sebenarnya. Itu akhirnya jam terbang. Jam terbang. Bagaimana kalau kita melihat sesuatu tuh udah tahu bagaimana mengabstraksikannya. Apakah itu baik? Iya, itu secara arsitektural baik karena itu membuat diskusi-diskusi tambahan gitu. Yang enggak cuma oh ini bunga bunga literal. Cuma ada juga yang bilang siapa saya namanya susah sekali untuk di siapa gitu. Dia adalah orang Rusia. Dia bilang apa membuat ide itu tuh sebenarnya the disease of the century. Karena orang tuh menjadi misalnya apa terus dikaitkan dengan yang lain gitu. Dan menurut dia kenapa dia tidak malah tidak bicara tentang area itu? Kenapa dia tidak bicara tentang bagaimana orang merespon dan mendapat benefit dari bangunannya gitu. Jadi ya tidak ada Mas kalau bilang. Dan apakah bagus apa enggak ya akhirnya masyarakat yang akan menilai. Gitu sih palingnya. Jadi memang tidak ada tapi menurut saya kita harus melatih berinspirasi seperti buku ya nggak sih? Selalu bilang apa sih syarat tipsnya untuk anak arsitektur? Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Melihat, melihat, melihat. Karena tiap melihat, tapi sambil berpikir ya. Melihat, mikir, oh kok kayak gitu ya, ini terus dari apa ya? Oh ini kayak gimana? Saya juga mungkin udah pernah cerita bahwa pada waktu saya ke Eiffel, sama suami saya, di situ ada sejarah panjang Eiffel. Yang ngebaca saya cuma saya doang. Yang lain itu cuma foto. Udah. Padahal sebenarnya yang harus kita tuh malah orang arsitektur harusnya baca. Ini kenapa dia bisa keluar seperti ini? Sejarahnya gimana? Jadi, oh ternyata dia terinspirasi oleh itu. Oh kenapa dia menang? Jadi itu yang kemudian membuat kita terangkum di sini sehingga nanti ketika mendesain kita sudah tahu vokabulari tambahan supaya tahu mentranslasikan apa namanya bunga tidak seperti bunga lagi gitu ya. Gitu ya mungkin memang sulit gitu kalau tidak diceritakan tidak akan tahu mungkin tapi ya malah itu serunya kalau buat saya malah itu serunya kan kalau misalnya terlalu jelas ya ya udah apa serunya. Ada pertanyaan lagi? Thank you ya sorry masih ada ditanyakan? Udah ada pertanyaan? Ya udah paham ya kira-kira ya. Ya ini semoga bekal karena kita juga bicara tentang isu sosial budaya. Saya yakin yang ada di sini adalah mahasiswa yang tertarik dengan isu itu, gitu dan kemungkinan akan mendesain suatu saat berdasarkan isu itu. Jadi tolong saya titip perlu ada abstraksi itu harus di apa namanya latih, gitu ya. Jadi banyak melihat, banyak membaca dan intinya berani untuk menawarkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kamu di Jawa dengan Jawa ini nggak perlu kamu harus joglo, di Minang nggak, lepaskan dari yang ada, kamu jadi berdetach gitu loh, berjarak gitu ya. Jadi biar nggak bikin toko kopi bentuknya
biji kopi gitu misalnya atau apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Kak Rebecca ada mau tambahan? Nggak ya? Nggak ada? Sudah? Kalau gitu terima kasih. Hari ini nggak ada PR ya. Minggu depan saya nggak tahu. Cuman nanti siap-siap kalian 1 Mei biasa ikut demo nggak? Nggak ya? Biasa lihat demo di mana? Di TV. Di TV ya. Ya udah. Saya tuh mau ngasih tugas, saya udah pernah cerita ya. Saya mau ngasih tugas kalian mengamati penggunaan ruang terbuka ketika ada aksi gitu. Jadi ada penggunaan ruang terbuka. Saya nggak ngerti nanti. Kalau aman ya ikutan lah, lihat dari jauh-jauh. Kalau enggak ya dari. Oke deh kalau gitu. Oh iya, minggu depan UTS ya. Kalian mau UTS kayak gimana? Mau tugas take home test, kenapa take home pay? Atau mau kita on the spot aja, saya kasih soal, kemudian kalian isi selama 2 jam soal, terus kalian bisa nilai. Take home, nambahin tugas loh. Yang dari sini gimana suaranya? Sembarang, ya udah. Gimana jadi? Take home test. Take home test, oke. Ya udah ya. Berarti kerjaannya lama. Kalian suka ya yang nambah-nambahin kerjaan panjang-panjang. Berarti kan kalau 2 jam di sini selesai gitu ya. Ya udah. Deal? Aman? Oke, ya udah. Berarti minggu depan nggak kampus. Oh, kata Kak Rebecca, iya maunya take home biar nggak usah ke kampus gitu. Uh, Torik, Mika, Ciara. Oke. Nanti kalau gitu saya deliver tugasnya via ini ya, apa MS Team aja ya. Oke, thank you kalau gitu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oh, iya, gue pisan hari ini teh keren pisan.